Kita masuk ke netral sekarang. I'm vengeance. I'm vengeance. Halo, welcome to Opini Helmi. Episode DC The Batman. Kurang dark sih kalau untuk DC. Kenapa gue bahas film ini? Karena gue tuh sebenarnya suka banget sama Batman gitu. Tapi tujuan konten ini adalah untuk bridging ke konten unboxing and review toys gue gitu. Jadi setiap mainan yang gue beli itu punya alasan kenapa gue membeli mainan itu. Gue bakal bagi episode ini ke dalam 4 section. Yang pertama itu pros, cons, inline, dan neutral. Ya mungkin akan gue kasih konklusi di akhir video ya. Oke, ke pros. Yang pertama adalah, gue bakal bilang so far, filmnya bagus. Kalau kalian datang dengan tanpa ekspektasi kalau ini tuh film heroes, dan kalian tidak akan compare dengan film Batman sebelumnya. Jadi, film ini tuh bakalan bagus ketika kalian datang hanya untuk nonton The Batman doang gitu. Monolog. Kenapa gue suka? Karena it's supposed to be. Batman itu emang harusnya kayak gitu. Dia akan bercerita di awal dan di akhir video. Dan The Batman itu kayak gitu juga gitu. Itu yang menurut gue menjadi suatu nilai tambah. Dan relate juga dengan film-film yang sekarang. Film detektif, justru sebenarnya Riddler yang ngebuat dia jadi kayak detektif. Karena emang karakternya Riddler itu kan ngasih riddle story gitu kan. Contohnya gini, nggak mungkin ketika lawan Bane, Batman itu harus mecahin riddle story. Nggak make sense dong. Karakter yang kuat tanpa kostum, Penguin, Riddler yang pakai baju biasa, itu tuh udah kuat banget. Respect karena dijelasin di dalam movie-nya kalau Batman itu pakai celak waktu unmask gitu. Jadi waktu dia pakai masker itu dia ada celaknya gitu. Jadi waktu di unmask si Bruce Wayne-nya kelihatan waktu dia mau ke Batcave. Kalau di Christian Bale yang versi Christopher Nolan kan nggak ada dijelasin kayak gitu. Ya itu sih menjadi suatu nilai plus, menjadi sesuatu yang logis dan bisa kita terima gitu. Ya nggak sih? Oke, kita masuk ke cons. Karakter Bruce Wayne nggak kuat di sini. Kenapa? Karena harusnya Batman itu, Bruce Wayne dengan Batman itu menjadi dua sisi kehidupan yang berbeda gitu. Jadi seolah-olah di sini tuh kayak Bruce Wayne itu hanya orang biasa yang nggak pakai kostum Batman aja gitu. Atau kebalikannya, Batman tanpa kostum adalah ya orang biasa yang bernama Bruce Wayne, seperti itu gitu. Meskipun di satu scene ada dibahas kalau this is Bruce Wayne, the Prince of Gotham. Itu kan menjadi satu ikonik yang gara-gara diedit orang sih gitu. Tapi kan itu seharusnya bisa dikembangkan lagi. Jangan jadi kosasi gitu dong, komunitas satu scenes gitu loh jadinya kan. Karakter Bruce Wayne ini yang bakalan paling sering ketahuan. Kenapa? Karena dia nggak ngerubah suaranya. Jadi harusnya kan Bruce Wayne dengan The Batman itu suaranya berbeda. Contoh kayak Christopher Nolan, trilogi The Batman, itu kan jelas banget bahwa waktu si Batman-nya ditanya sama orang, "Who are you?" "I'm Batman," gitu kata dia gitu. Tahu tuh dia interogasi Joker kayak "Answer me," kan kayak gitu katanya kan. Nah, itu kan karakter suara Batman. Bahkan ada satu scene waktu Christian Bale menjadi Bruce Wayne ini, dia cuma menggunakan suaranya doang. Itu wah, itu keren sih. Menurut gua, ketika satu film atau series udah berani nyinggung film lain, itu berarti sesuatu yang sudah dianggap universal atau semua orang itu udah tahu gitu. Itu kan sesuatu yang cukup berani dan high risk high return gitu. Tapi mereka berhasil melakukan itu dan karena itu sudah diyakini dan diamini kalau itu udah universal gitu. Toh di film Deadpool and Wolverine kan ada ketika Wade Wilson masuk penjara, and then di situ didatengin sama Cable. Meskipun Cable sebenarnya tujuannya bukan ke dia gitu. Tapi ketika mereka fight gitu dan si Wade Wilson ini cukup ngeganggu, akhirnya kan timbullah kalimat yang epic gitu. Cable-nya nanya, "Who are you?" Gitu. Deadpool-nya cuma jawab, "I'm Batman." Itu kan scene yang orang udah tahu gitu, dan orang tahu itu di mana, di movie apa, pada saat kondisi yang seperti apa gitu. Ya kan. Konsep yang berikutnya adalah karakter Alfred nggak kuat. Harusnya kan Alfred itu cukup dijelaskan lah ceritanya gitu. Cuman di sini nggak ada gitu. Gitu doang Alfred udah gitu. Kayak semua orang tuh disuruh, kalian tuh udah tahu Alfred jadi ya udah nggak usah gue jelasin gitu.
kurang highlight di Batcave-nya. Harusnya kan Batcave itu jadi tempat Batman itu healing gitu kan. Ya at least dikasih tunjuk lah kayak equipment Batman tuh gimana, Batcave-nya suasananya kayak gimana gitu kan. Nih nggak ada. Gitu doang gitu Batcave, udah gitu. Kita masuk ke sesi inline. Sosok Bruce Wayne yang selalu tertekan, penuh dengan morality, terus obses soal justice, itu juga terhighlight di sini. Every Batman selalu dapat momen yang dia itu tahu dia mau berbuat apa, dia mau ngapain gitu, dia nggak tahu. Tapi di sini justru ada satu momen ketika Batman-nya itu justru kelihatan lemah. Kita masuk ke netral sekarang. I'm vengeance. Ya itu karakter lah ya. Terserah mau kayak gimana, tergantung mau di sisi yang di mana. Kenapa lu harus membalaskan dendam orang lain? Atau kenapa lu harus jadi pembalas gitu. Yang kedua, kebalikannya adalah atau karena lu obses dan terlalu tinggi soal justice gitu, sehingga lu harus membalaskan dendam dan sisi-sisi korban ini gadget. Ya, semua Batman tuh punya variasi gadget yang berbeda-beda, ada juga yang sama gitu ya. Oke-oke aja. Vehicle, bukan yang ngambil tech, malah dia ngambil sisi klasik. Kayak Batmobile jadi muscle car, Batcycle, yang ada beberapa orang yang bilang, ini tuh belum jadi Batpod. Oh enggak, bukan belum jadi Batpod, tapi emang gini, Batpod itu adalah Batcycle di The Dark Knight, nah kayak gitu. Tapi di The Batman, mereka tuh ngangkatnya jadi cafe racer. Nah, masih ngomongin vehicle kita. Gua akan ajak kalian berpikir dan menyimpulkan sendiri. Kalian tahu nggak, di Netflix itu ada series namanya Black Mirror. Di salah satu episodenya itu, mereka itu ada terkena serangan lebah yang udah dibuat jadi kayak teknologi gitu. Nah, jadi ada salah satu agent yang ngejaga kepresidenan itu bareng sama kepolisian lokal. Jadi kondisi dan situasinya itu mereka sedang terburu-buru, jadi mereka masuk mobil, ya kan? Mereka masuk mobil kayak berempat gitu. Jadi kayak mobilnya tuh hadap-hadapan gitu, yang otomatis posisinya adalah autopilot. Dan dia ngatur semua traffic lamp untuk jalur yang mau dia lalui. Jadi semuanya dibuat dia jadi warna hijau gitu. Jadi dia tinggal setting aja dari mobilnya di sini gitu. Dari head unit di mobilnya dia tinggal setting doang gitu. Nah, dialog pertama yang keluar dari si kepolisian lokal ketika masuk ke dalam mobil itu dan ngelihat suasana dan kondisi itu adalah, "Are you a Batman?" Gokil kan? Kayak secara universal tuh Batman tuh digambarkan dengan ya mobil canggih gitu. Itu hanya gue ingin ngajak kalian berpikir aja gitu. Menurut kalian kayak gimana gitu. Ya, itu tadi soal The Batman movie. Balik lagi, gue cuman ngasih opini gue doang. Itu semua tergantung kalian gimana interpretasinya. No offense di sini, so far so good lah ya. Tapi gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan aktifin tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari gue yang lainnya. So, peace out.